Halo, selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue akan mempresentasikan tentang cara meningkatkan pendapatan di game Soccer Manager. Ini adalah pendapatan tim gue, Middlesbrough, di season ke-7. Kalian tentu penasaran bukan kenapa Middlesbrough bisa meraih profit sebanyak ini? Ayo kita bahas sama-sama. Pertama kita akan membahas tentang sponsorship. Kalau gue bakal milih yang 475.000 per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Kenapa gue bakal milih gitu? Ya karena dana dari sponsor itu datang tiap bulannya. Jadi kita tidak akan kekurangan dana. Ini adalah catatan yang harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama kalian jangan lupa untuk ingat tanggal tekan kontraknya. Lalu kemudian yang kedua jangan lupa untuk tekan kontrak. Lalu tips yang kedua adalah jangan lupa upgrade club zone. Jadi club zone ini kalian upgrade semaksimal mungkin setiap kali ada kesempatan. Jadi kalau misalnya kalian sudah upgrade level 1 ke level 2 dalam jangka waktu 2 minggu, nah itu kalian di jangka waktu 2 minggu itu kalian langsung upgrade lagi. Karena supaya club zone ini bisa mendatangkan banyak pendapatan dan menjadi sumber utama pendapatan sebuah tim. Makin tinggi club zone, maka makin tinggi juga get receipts atau yang kita kenal dengan sebutan pendapatan tiket. Selanjutnya, semakin tinggi level club zone, maka pendapatan dari hak siar TV juga semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi level club zone, maka pendapatan merchandise juga semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah meningkatnya biaya rumah sakit. Dan ini adalah tips ketiga, yaitu juallah pemain yang tidak masuk skemamu. Sebenarnya untuk ini ada 2 kriteria pemain yang bisa dijual. Yang pertama adalah yang berusia 30 tahun ke atas. Lalu kemudian yang kedua adalah yang punya rating rendah. Namun ini adalah extreme step dari penjualan pemain itu. Ini adalah contoh penjualan pemain dari West Ham ketika gue melatih West Ham di musim pertama. Kita bisa lihat itu adalah pemain-pemain yang dijual. Lalu kemudian kalian harus meningkatkan atribut dan manager trade. Nah, untuk ini kita akan membahas tentang atribut manager. Atribut manager ini biasanya ada di pojok kiri dari menu manager. Kita akan masuk ke menu-menu atribut manager. Nah, yang pertama yang penting itu adalah transfer negotiator. Fungsi dari transfer negotiator ini adalah untuk membantu menegosiasikan transfer agar lebih mudah dan biaya transfernya juga lebih sedikit. Selanjutnya ada wage negotiator. Fungsi dari wage negotiator ini adalah agar manajer lebih mudah untuk menegosiasikan gaji dengan pemain yang mau perpanjang kontrak atau calon pemain di masa depan. Nah, selanjutnya ada sponsorship. Semakin tinggi nilai sponsorship kita itu, maka nilai sponsor kita semakin besar. Begitu juga untuk merchandise. Merchandise ini selain dari club zone bisa ditingkatkan dari atribut manajer kita. Nah, selanjutnya ini ada manager trade. Manager trade ini biasanya ada di pojok kanan di sebelah atribut manager. Nah, yang pertama adalah ada start balance. Start balance ini fungsinya untuk meningkatkan budget awal kalian. Nah, lalu kemudian ada world class training. Semakin tinggi world class training kalian, maka pemain-pemain potensial yang ratingnya tinggi bisa kemungkinan naik rating lagi. Nah, selanjutnya ada efficient training. Efficient training ini fungsinya untuk meningkatkan slot latihan kalian yang biasanya ada di pojok kanan bawah itu. Nah, lalu kemudian ada attract top talents. Attract top talents ini fungsinya untuk meningkatkan peluang pemain-pemain top incaran kalian untuk bergabung dengan tim kalian. Sebenarnya ada 2 hal non teknis yang sebenarnya kelihatan sepele namun tidak boleh kalian remehkan. Yang pertama player loyalty. Player loyalty ini berarti semakin kalian naikin pemain trade-nya, semakin kecil juga kekhawatiran pemain kalian itu. Nah, lalu kemudian ada board patience. Semakin kalian naikin trade ini, maka board kalian akan lebih sabar dan lebih susah untuk kehilangan kepercayaan terhadap kalian. Lalu kita masuk ke tips yang kelima, yaitu cara membeli pemain MPM. Sebenarnya pemain yang mau dibeli ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah pemain asli atau real life. Yang pertama, pemain tersebut harus umurnya di bawah 25. Kenapa gitu? Ya karena supaya rating pemain itu lebih cepat naik. Selanjutnya adalah pemain free agent atau yang punya sisa 1 tahun kontrak. Nah, kenapa free agent?
karena free agent hanya 25% kita membayar biaya kontraknya. Sedangkan yang punya sisa 1 tahun biasanya kita bisa nego dari 60% sampai 80% ke klubnya. Dan selanjutnya pemain itu harus mempunyai potensi yang tinggi atau minimal 80 ke atas. Nah, selanjutnya jenis pemain kedua yang akan kita bahas adalah pemain regen. Nah, apa itu pemain regen? Pemain regen itu adalah pemain yang menggantikan pemain asli yang sudah pensiun, dan biasanya dia ditemukan di free transfer berumur 18 tahun ke bawah atau kadang ada yang 20, dan biasanya punya potensi tinggi yaitu 85 ke atas setidaknya. Nah, link untuk mencari pemain regen akan gue sertakan di akhir video. Ini adalah pembelian tim West Ham gue di musim kedua. Lalu ini musim ketiga dimulai dari Musken, dan ini adalah pembelian di musim keempat. Nah, jadi berhubung pemain regen dan pemain asli tadi nyampur, jadi gue pisahin supaya pada tahu mana pemain regen mana pemain asli. Kalau kita masuk ke tips yang ke-6, menaikkan Youth Academy dan Training Ground. Nah, ini adalah reminder yang bisa dibilang cukup penting. Kalian boleh mencicil Training Ground dan Youth Academy itu, namun kalian juga harus prioritaskan Club Zone di awal. Youth Academy ini sendiri membantu memberikan pemain muda potensi tinggi setiap musimnya, sehingga menghemat anggaran transfer kita. Dan pemain akademi itu juga bisa dijual dengan harga yang bisa dibilang tinggi. Sementara training ground yang dengan level tinggi akan membantu pemain untuk mencapai potensialnya dan membantu pemain agar dapat mencapai rating tinggi. Nah, ini adalah squad Middlesbrough di musim terakhir. Silahkan disimak. Ini juga sekaligus menjadi bukti nyata bahwa training ground dan youth academy yang bisa berkorelasi bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang memiliki bibit-bibit baik juga. Nah, berhubung pemain youth dan pemain regen ini bercampur di sana, jadi gue jabarin satu-satu. Yang cukup membanggakan adalah dari 56 pemain Middlesbrough musim itu, 37 diantaranya adalah pemain akademi. Nah, ini adalah hasil kerja keras gue selama 7 musim. Gue bisa meningkatkan value squad dari Middlesbrough ini menjadi 1,9 miliar pound sterling. Cukup mencengangkan, bukan? Nah, selanjutnya ini adalah tips raket dari gue. Nah, ini adalah musim keempat gue di Middlesbrough, di mana gue bisa membawa tim ini di posisi 5 dan berhak mendapatkan 39 juta pound sterling. Cukup besar, bukan? Nah, ini adalah reminder dari gue. Jadi semakin banyak kalian ikut kompetisi dan semakin kalian melangkah jauh, maka reward juga akan semakin banyak. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pemproduksian video. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kritik dan saran bisa diarahkan di komentar. Terima kasih.